Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita akan awali dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita akan awali terlebih dahulu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini kami boleh tetap menikmati akan pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah doa malam hari ini. Memberkati baik kami yang ada di gereja maupun juga saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini di rumah masing-masing. Pimpin dan kuasai hati, pikiran, dan hidup kami bersama untuk kami boleh memuji dan menyembah kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akan awali dalam ibadah doa kami. Amin. Kita naikkan pujian nomor 1, Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Apa Bapa, amin Tuhan. Apa Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Apa Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, amin Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, amin. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat,
setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Memuji, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setia. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Jamah setiap hidup kami Yesus. Haleluya. Kami Tuhan, jamah hidup kami Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini. Kasih-Mu melimpah atas kami Yesus. Kami bersyukur
dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami Yesus, ampuni pikiran, hati, perkataan kami. Layakkan kami untuk menyembah, layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sembah Engkau Tuhan, kami angkat pujian kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, sama setiap pribadi kami Tuhan. Sembuhkan mereka-mereka yang sakit, beri kekuatan yang baru Tuhan bagi mereka yang lemah. Kami mengandalkan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, syukur, bersyukur, bersyukur dalam nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yesusku, haleluya, haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidup kami Tuhan.
Haleluya. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Allahku. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Emas, perak dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu, jadikanku hamba setia kepadamu. Biarlah kita boleh semakin hari, boleh bertambah setia di dalam Tuhan, terlebih dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan menaikkan doa kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPPS Shalom Lamongan. Biar Tuhan lawat, Tuhan yang akan memimpin, mengurapi dengan kuasa roh Tuhan. Memberkati untuk kesehatan Bapak Gembala, Ibu Gembala, para diaken dan pelayan-pelayan Tuhan, beserta dengan seluruh jemaat Tuhan, semua kiranya ada dalam perlindungan Tuhan. Terus berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biar bangsa ini tetap ditolong dan disertai Tuhan,
bahkan di tengah-tengah pengucapan syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun, bangsa ini boleh semakin bertumbuh, berkembang, menjadi bangsa yang maju, yang makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan menaikkan doa dan dipersilahkan Ibu Lea untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami boleh melakukan segala kegiatan kami, pekerjaan kami dengan baik, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Hingga pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami menyediakan waktu kami, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui persekutuan doa kami, walaupun mungkin masih dengan berjarak, kami ada di gereja, saudara-saudara seiman kami ada di rumah masing-masing. Ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena gagah dan kuat yang kami miliki, tetapi berkat dari Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, apa yang kami ucapkan, apa yang ada dalam hati dan pemikiran kami, terlebih apa yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami semuanya, layakkan kami Tuhan, biar pujian dan penyembahan kami, ibadah kami pada malam hari ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Semakin menguatkan iman kami boleh semakin bertumbuh, berakar kuat, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak tergoyahkan. Kami tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari jam-jam ibadah yang ada, doa pagi setiap hari, setiap pagi, dari Senin sampai Jumat. Tuhan berkati ibadah doa malam, seperti pada malam hari ini Tuhan, setiap Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu, ibadah PA. Tuhan memberkati, biar kami boleh ambil bagian di dalam kami lebih mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Juga kami berdoa untuk ibadah kaum muda remaja setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Tuhan berkati anak-anak mudamu, biar mereka boleh semakin setia dalam mengiring akan Tuhan, walaupun banyak godaan di luar sana, tapi biar Tuhan selalu melindungi dan menyertai anak-anak muda kami tempat ini, sehingga mereka boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi orang tua, bagi adik-adik dan keluarga mereka, terlebih menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami doakan juga untuk ibadah raya, baik minggu pagi, baik ibadah secara online jam 10, ibadah raya sore, juga ibadah sekolah minggu walaupun masih juga secara online. Tuhan berkati setiap jam-jam ibadah ini Tuhan, biar kami jemaat Tuhan dapat mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang ada, sehingga kami walaupun mungkin masih belum bertemu satu dengan yang lain, tetapi biarlah kami boleh semakin dekat dan melekat kepada Tuhan Yesus melalui ibadah-ibadah yang ada, melalui persekutuan-persekutuan secara pribadi maupun dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, para diaken penatua,
pelayan pujian, pelayan musik, multimedia, penerima tamu, mereka yang menjadi tim doa, juga para pengasuh-pengasuh ibadah, baik kaum muda remaja, untuk guru-guru sekolah minggu, guru CM, kami serahkan semua Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu agar kami bersatu hati di dalam melayani Tuhan tempat ini. Kami serahkan para pelayan-pelayan Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan, dengan kesehatan tubuh, jiwa, roh kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga para pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan, untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani di tempat ini, boleh menjadi teladan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui pelayanan para hamba-hamba tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menyertai, memberi kesehatan yang baik Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada, kami serahkan padamu umat Tuhan di tempat ini. Malaikat Tuhan memagari kemanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, semua atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati sekolah, berkati pekerjaan, berkati keluarga umat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka boleh mengembalikan kehidupan mereka sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang saat ini di dalam pergumulan yang berat. Tuhan berikan kemenangan. Bahkan mereka dalam jalan buntu, Tuhan biarlah mereka boleh bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan membukakan jalan bagi mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, dan biarlah mereka semakin setia Tuhan di dalam pengiringan akan iman mereka akan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami tercinta Lamongan juga kami serahkan padamu Tuhan, di mana kami berada, biarlah kami menjadi berkat bagi kota dan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan kota kami. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Biar bangsa dan kota kami ini aman, damai, sejahtera yang Tuhan berikan bagi bangsa dan kota kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, DPR, MPR, sampai yang tingkat terendah, sekalipun yang ada di sekitar lingkungan kami, RT, RW kami serahkan padamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat marifat daripadamu, hingga mereka juga boleh memiliki rasa takut akan Tuhan, hingga mereka dapat mencari jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan bangsa dan kota kami Tuhan. Hingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan mereka, melalui tugas-tugas yang mereka emban saat ini. Kami berdoa untuk tenaga medis, para medis, aparat keamanan juga kami serahkan padamu. Biar kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, tambah-tambahkan kesabaran, tambah-tambahkan hikmat daripada Tuhan. Jauhkan dari ketakutan, jauhkan dari kekhawatiran Tuhan, yang mereka mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia maupun masyarakat yang ada di kota Lamongan. Dan juga kami serahkan masyarakat yang ada di kota Lamongan ini, bahkan mungkin rakyat Indonesia, Tuhan kiranya jagai, lindungi juga, agar mereka taat dan patuh akan protokol kesehatan yang saat ini menjadi peraturan pemerintah. Biar mereka boleh berjaga jarak, mereka boleh memakai masker, sering mencuci tangan, bahkan Tuhan mereka boleh
menjaga kesehatan diri mereka masing-masing, untuk tidak bergerombol dengan orang-orang yang di sekitar mereka, yang mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa membuat adanya virus di sekitar kehidupan kami ini menjangkiti mereka semua Tuhan. Tetapi biarlah mereka patuh, taat, sehingga virus yang ada, pandemi ini Tuhan boleh segera berlalu. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan mencurahkan kesembuhan bagi kota, bagi bangsa kami ini Tuhan, sehingga pandemi boleh segera berlalu, sehingga kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan, boleh dilalukan, boleh bersih dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti ibadah doa malam bersama-sama kami, baik kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun mereka semua yang ada di rumah tangga mereka masing-masing, baik yang ada di dalam kota, yang ada di luar kota. Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan kami, kerinduan kami untuk terus membangun iman kami Tuhan, agar kami boleh semakin kuat, semakin kokoh iman kami, tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai urapi kami semua, jamah hati dan pemikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bahkan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan juga Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kerinduan Tuhan untuk kami umat Tuhan dimanapun kami berada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan jawaban bagi setiap permohonan kami tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bersama bertemu di dalam ibadah doa malam secara online. Dan mari pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Kita mau belajar bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini, biar kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak bersama belajar firman Tuhan yang saya berikan tema kuasa Allah. Dalam kehidupan kita yang saat sekarang ini kita hidup di penghujung akhir zaman ini, kita semua yang hidup di dunia ini, semua itu hanya oleh kuasa Allah. Segala perkara dalam dunia ini dapat terjadi hanya karena kuasa Allah. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Kitab Nabi Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan rohku, huruf besar adalah roh Allah. Semuanya terjadi hanya oleh karena roh Allah, kuasa Allah. Sehingga kita boleh ada sebagaimana saat malam hari ini. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua hanya karena kuasa Allah, hanya karena kekuatan dari Allah. Sehingga kita boleh ada dan kita boleh mengalami hal-hal bagaimana Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Kita akan melihat pada kesempatan malam hari ini di dalam firman Allah, di dalam Alkitab kita menegaskan bahwa kuasa Allah itu nyata dan dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama kita akan melihat kuasa Allah itu nyata dalam keselamatan. Kita akan membaca di dalam suratan Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Puji nama Tuhan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh, mempunyai iman yang kuat bahwa di dalam Injil adalah merupakan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan semua orang yang percaya. Saya dan saudara yang sudah dianugerahi Tuhan dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa Injil merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Dan kita juga melihat bagaimana Allah menghendaki isi dunia ini diselamatkan. Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun yang celaka, tetapi Tuhan menghendaki supaya semua manusia dapat diselamatkan. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang tidak asing bagi kita, itu juga merupakan pegangan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita hafalkan, tetapi itu merupakan pegangan di dalam kehidupan kita bahwa Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Bapa di surga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebab itu iman yang ada di dalam Tuhan Yesus ini, keselamatan yang merupakan anugerah ini harus terus kita pertahankan dan kita pelihara. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Kalau yang namanya manusia, ya, sekarang janji, sekarang ngomong, jangankan menunggu besok, nanti 1-2 jam sudah lupa. Itulah manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Walaupun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Tuhan itu sabar terhadap kamu, Tuhan itu sabar terhadap saya dan saudara, karena Tuhan mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan supaya semua orang, umat manusia yang ada di dunia ini jangan binasa, tapi supaya semua orang boleh berbalik dan bertobat. Ya, kalau mereka mau berbalik, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan akan didapatnya. Keselamatan di dunia ini dan keselamatan hidup yang kekal, keselamatan yang akan datang. Lalu kita melihat kuasa Allah itu nyata dalam pertobatan seseorang. Ya, itu yang kedua. Tadi yang pertama kuasa Allah nyata dalam keselamatan, yang kedua kuasa Allah nyata dalam pertobatan seseorang. Kita melihat bagaimana pertobatan Rasul Paulus. Tentunya saya tidak akan membacakan seluruhnya, cukup panjang. Kita melihat dan kita tahu kisah ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18. Di sana kita melihat bagaimana Rasul Paulus sebelum bertobat namanya Saulus. Saulus sudah terkenal dengan segala kejahatannya. Saulus dikatakan pada ayat yang pertama dalam Kisah Para Rasul 9 itu, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Kita melihat kejahatan Saulus sudah terkenal di mana-mana waktu itu. Dan Saulus sudah meminta surat kuasa. Ya. Dan kita melihat bagaimana rencana yang sudah direncanakan oleh Saulus itu benar-benar sudah matang. Ya. Tinggal dia berangkat sampai di tempat semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu pasti dihabisi semua oleh Saulus. Tapi kita melihat kuasa Allah yang bekerja sehingga belum sampai pada tujuannya. Maka dalam perjalanannya ke Damsyik itu, Rasul belum jadi rasul ya, Saulus ya, sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Saulus bertobat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus hidup di dalam pertobatan. Buah-buah pertobatan harus kita tunjukkan. Ya, sehingga kuasa Allah itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pertobatan. Kita juga melihat bagaimana pertobatan dari Yunus. Ya, jangan dikira kalau sudah pendeta itu sudah tidak perlu bertobat karena hidupnya baik terus. Ya, hidupnya terus taat kepada firman Tuhan. Ternyata kita melihat di dalam Yunus pasal 2 itu bagaimana Yunus
diperintahkan Tuhan untuk ke Niniwe, tetapi dia melenceng ke Tarsis. Ya. Itulah yang namanya Yunus. Ya. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani, Allah yang penuh dengan kasih. Kalau Yunus diperintahkan untuk memberitakan pertobatan di Niniwe, Yunus tahu pasti nanti Tuhan itu penuh belas kasihan. Kalau orang-orang Niniwe bertobat minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Ya. Sehingga Yunus melenceng. Ya. Melenceng, tidak mau ke Niniwe tapi ke Tarsus. Tapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Sehingga Yunus harus masuk perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, dan di situ Yunus bertobat, minta ampun dan mengucap syukur. Lalu oleh ketentuan Allah, maka Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Ya, dia kembali ke darat dan bisa menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang Niniwe. Ya, kuasa Allah dinyatakan. Ya, di dalam pertobatan Yunus. Lalu kita juga melihat akhirnya juga pertobatan orang-orang Niniwe di dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ke 10. Di situ kita melihat bagaimana setelah Yunus memberitakan keselamatan orang Niniwe harus bertobat, maka orang-orang Niniwe, penduduk Niniwe semua bertobat, dari raja sampai rakyat jelata, bahkan sampai kepada binatang, semua berpuasa. Ya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka bertobat dan berpuasa, ya, sehingga Niniwe tidak jadi dihukum oleh Allah. Ya. Puji nama Tuhan, sebab itu mari kita rindu supaya kuasa Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kita mau terus hidup di dalam pertobatan. Lalu yang ketiga, kuasa Allah nyata dalam seluruh hidup kita. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, kekuatan Allah yang memelihara kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji nama Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Puji nama Tuhan, kita di dalam hidup ini membutuhkan kekuatan Allah, membutuhkan kuasa Allah. Tanpa kekuatan Allah, tanpa kuasa Allah, kita tidak ada artinya. Ya. Tapi kita boleh bersyukur kalau sampai saat ini kita juga boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Kita ada sebagaimana kita ada karena kuasa Allah, karena kasih karunia Allah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah
sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya karena kasih karunia Allah, saya dan saudara boleh ada sebagaimana kita saat sekarang ini, saat malam hari ini kita ada. Dan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu tidak sia-sia. Dan pengakuan dari Rasul Paulus sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, kita juga kalau hidup kita dipenuhkan dengan kasih karunia Allah, maka kita akan bisa lebih bekerja lebih keras daripada yang lain. Tetapi bukannya aku, ya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita boleh menjadi kuat, boleh lebih semangat lagi dibandingkan pada hari-hari yang lalu. Tapi itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa dalam seluruh hidup kita, kekuatan Allah, kuasa Allah itu ada terus menyertai kita. Saya akan sedikit menyaksikan kemurahan Tuhan, kasih kemurahannya yang begitu luar biasa. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dinyatakan keropos tulang yang ada di pinggang. Ya, saya tanyakan memang kalau dokter mesti menyatakan bahwa itu karena faktor usia. Ya. Sudah saya menerima memang karena memang faktor usia, bagaimana lagi, tapi saya yakin Tuhan pasti memberikan kesembuhan sehingga penyakit itu tidak berlarut-larut. Dan puji Tuhan kalau kemarin saya kontrol, saya senang tidak lagi disuruh kembali kontrol 1 minggu, tapi sudah ada perbaikan kontrol 1 bulan. Enggak taunya iblisnya gak terima. Ya. Lalu saya Kamis sore mandi mau siap-siap untuk doa malam yang harus direkam dulu jam 4 sampai jam 5. Enggak taunya saya yang jatuh di kamar mandi. Padahal saya ini selalu mencemaskan Bapak Gembala jangan sampai jatuh. Ternyata saya sendiri yang jatuh. Dan bagaimanapun itu saya tetap bersyukur, itu kalau bukan karena kuasa Allah mungkin saya malam ini tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, karena kepala ini terbentur kaca, ya. Pikir saya Bapak Gembala masih tidur, tidak dengar. Ternyata Bapak Gembala dengar dan sudah ribut, ya. Ketok-tok, panggil-panggil, saya tidak dengar. Karena saya duduk, dalam posisi duduk, saya pegangi kepala saya yang terbentur itu, saya dengan menyebut Tuhan ampuni, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Begitu terus saya enggak dengar Bapak Gembala ketuk-ketuk. Ya. Ayo puji Tuhan, akhirnya saya dengar, saya katakan enggak apa-apa. Ya, saya tak melanjutkan mandinya ini karena mandinya belum selesai, masih penuh dengan sabun dan sampo. Ayo puji Tuhan, Tuhan tetap melindungi.
Saya membayangkan seandainya kepala saya yang terbentur kaca itu pecah dan kepala saya berdarah, tentunya akan fatal. Ya, tapi puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Allah benar-benar nyata kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kepingin maju, kalau kita kepingin setia, lebih dekat kepada Tuhan, iblisnya tidak terima. Tapi yakinlah seperti dalam doa tadi, Tuhan itu memagari saya dan saudara yang takut kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan juga memagari Ayub, ya, sehingga iblis walaupun mengganggu dan menggoda dalam hidup kita, tetapi iblis tidak bisa untuk ngotek-ngotek nyawa kita. Nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu marilah kita semakin dekat kepada Tuhan dan yakinlah kuasa Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kuasa Allah nyata pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kuasa Allah yang membangkitkan Kristus, yang membangkitkan Tuhan Yesus. 2 Korintus 13 ayat yang keempat. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memang sudah mati disalibkan, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, hidup karena kuasa Allah, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menyediakan tempat untuk saya dan saudara, ya, sehingga kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 dan disambung dengan Matius 24 ayat 30 dan 31. Ini ayat yang terakhir. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segala kuasanya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, bahwa saya dan saudara nanti kalau sangkakala ayat 16 pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat itu berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Ya, mereka yang setia sampai ke akhir, setia sampai mati terus mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus, itu akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kalau kita yang masih hidup, kita masih tinggal di dalam dunia ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka kita akan diubahkan. Tubuh kita yang fana ini akan diubahkan seperti tubuh Tuhan Yesus yang dibangkitkan, tubuh kemuliaan. Dan kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga sampai selama-lamanya.
Matius 24 ayat 30 dan 31. Matius pasal 24, 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, luar biasa. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semua anak-anaknya menjadi orang-orang pilihannya, menjadi orang-orang pilihannya Tuhan, sehingga nanti kita dapat dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang pilihannya di seluruh penjuru bumi ini. Ya, tatkala nanti Tuhan Yesus turun dari surga bersama dengan para malaikat-malaikatnya, dengan kuasanya yang demikian luar biasa, ya, sehingga kita yang mempertahankan iman dan kesetiaan kita di dalam Tuhan Yesus, kita nanti juga boleh bersama-sama diangkat di awan-awan dan masuk di dalam kerajaan sorga yang mulia. Puji nama Tuhan. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan yang sederhana ini boleh menguatkan kita. Kita yakin bahwa firman Tuhan sudah menegaskan bahwa kuasa Allah itu nyata. Kuasa Allah itu nyata dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kuasa Allah itu nyata dalam pertobatan seseorang. Sebab itu kita harus terus hidup dalam pertobatan. Kuasa Allah itu nyata dalam seluruh hidup kita. Dan Tuhan, kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dan kalau kuasa Allah itu nyata dalam seluruh hidup kita, kita tidak perlu takut apapun yang terjadi. Kuasa iblis yang mengganggu kita, iblis tidak pernah mengenal lelah. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis tidak kurang akal, dia tetap mencari waktu yang baik untuk mengganggu lagi. Ya. Sebab itu mari kita mau terus dekat kepada Tuhan, lengket dengan Tuhan, sehingga apabila iblis itu mengganggu di dalam hidup kita, kita sudah mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah sering kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, bahwa roh Allah itu jauh lebih besar yang ada dalam kehidupan kita daripada segala roh yang ada di dunia ini, termasuk roh-roh iblis. Ya. Puji nama Tuhan. Dan kuasa Allah itu nyata pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kita saat ini sedang menanti kedatangannya yang kedua kali. Mari kita persiapkan hidup kita, kita tata hidup kita, supaya nanti Yesus datang yang kedua kali, kita dapat diangkat bersama-sama di dalam awan-awan yang permai, dan surga benar-benar boleh menjadi milik kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita bersama. Mari kita tutup di dalam doa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti, tak pernah habis, terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, dan biarlah kami semakin yakin bahwa kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak ada sesuatu yang kebetulan, tapi itu semua karena roh Allah, karena kuasa Allah yang ada dalam kehidupan kami.
Kuasa Allah benar-benar nyata di dalam keselamatan, kuasa Allah nyata dalam pertobatan seseorang, dan kuasa Allah nyata dalam seluruh hidup kita, dan kuasa Allah nyata pada saat kedatangannya yang kedua kali. Sebab itu Tuhan, Engkau terus menolong kami, Roh Kudus-Mu terus memampukan kami sehingga kami boleh sanggup untuk melakukan setiap firman-Mu, dan kami yakin kalau kami taat kepada firman-Mu, kami melakukannya, maka janji-janji firman-Mu yang indah pasti tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, baik yang ada di rumah, baik yang ada di sekitar Kota Lamongan, bahkan yang ada di luar Kota Lamongan. Tuhan memberkati semuanya dengan iman dan kesetiaan yang lebih dan lebih lagi. Bahkan Tuhan memberkati dalam keluarga rumah tangganya, dalam pekerjaannya, semuanya, bahkan dalam pendidikan sekolah anak-anak, walaupun masih semuanya secara online. Tuhan memberkati semua. Anugerahi kami semua, tubuh jiwa roh kami sehat, sehingga semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akhiri doa malam kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa kita malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali besok Sabtu jam yang sama 6:30 sampai selesai dalam ibadah doa malam secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.